Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan kelas B atas nama Ivanda Griselda Maitimu. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tubuh manusia, bagian anterior dan posterior beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian anterior atau ventral adalah bagian depan tubuh. Yang pertama adalah nasal. Nasal atau hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan udara untuk bernafas. Fungsinya yaitu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, melembabkan dan menyaring udara yang masuk. Berikut frontal atau dahi yang berada di bagian depan otak. Fungsinya untuk memecahkan masalah, menilai sesuatu, dan mengontrol emosi. Berikut bukal atau pipi adalah area di samping mulut yang terdiri dari otot. Otot tersebut berperan saat terjadinya proses mengunyah. Berikut oral atau mulut adalah bagian awal sistem pencernaan. Fungsinya untuk tempat masuk makanan untuk dikunyah, untuk berkomunikasi, dan pertahanan tubuh. Berikut mental atau dagu adalah bagian bawah dari wajah pada anatomi manusia. Berikut cervical atau leher adalah bagian tubuh pada banyak vertebrata yang menghubungkan kepala dengan batang tubuh. Fungsinya menopang berat kepala dan melindungi saraf yang membawa informasi dari otak ke seluruh tubuh. Berikut sternal atau dada adalah salah satu bagian dari rangka manusia. Fungsinya perlindungan terhadap organ-organ tubuh vital seperti jantung dan paru-paru, tempat melekatnya otot dan alat gerak pasif. Berikut akromial atau bahu adalah bagian tubuh yang sering menjadi tempat sandaran beban yang ditarik atau diangkat. Berikut aksilar atau ketiak adalah daerah lipatan tubuh manusia yang menghubungkan lengan atas dengan bahu. Fungsinya pelindung dari gesekan, pelindung dari serangan bakteri, dan pelindung dari zat-zat racun. Berikut mamaria atau payudara adalah salah satu organ krusial bagi wanita. Fungsinya untuk memproduksi ASI. Kemudian abdominal atau perut adalah bagian tubuh antara dada dan panggul. Fungsinya tempat sebagian besar saluran pencernaan ditempatkan. Berikut umbilical atau tali pusat. Fungsinya adalah kelangsungan hidup dan memfasilitasi embrio dan janin. Berikut karpal atau pergelangan tangan adalah tulang yang berada pada daerah pergelangan tangan dan siku. Fungsinya untuk alat gerak tangan, tempat menempel otot tangan, dan penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Yang berikut brachial atau lengan. Fungsinya melenturkan lengan pada sendi siku. Berikut antekubital atau siku adalah salah satu bagian yang bentuknya mirip lutut. Fungsinya menunjang aktivitas seluruh tangan manusia. Berikut antebrachial atau lengan bawah. Fungsinya untuk memberi gerakan pada pergelangan tangan dan tangan. Kemudian pelvic atau pinggul adalah bagian bawah tubuh manusia antara perut dan paha. Fungsinya menahan beban tubuh bagian saat duduk dan berdiri. Kemudian karpal atau pergelangan tangan adalah sebagai alat gerak tangan. Fungsinya penghubung tulang jari dan pangkal lengan. Kemudian pollex atau ibu jari mencegah pembengkuan ke samping. Kemudian palmar atau telapak tangan, fungsinya sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Kemudian digital atau jari tangan, fungsinya membentuk struktur dari jari mari.
Berikut inguinal atau selangkangan adalah daerah sambungan antara perut dan paha. Kemudian pubis atau alat kelamin, fungsinya melindungi organ reproduksi bagian dalam. Berikut femoral atau paha adalah salah satu anggota gerak dalam anatomi rangka manusia. Fungsinya menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. Berikut patella atau lutut adalah tulang yang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian kruris atau kaki adalah salah satu dari tulang anggota gerak. Fungsinya berdiri dan berjalan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikut fibula atau betis adalah tungkai bawah yang dihubungkan melalui ligamen dengan ujung tulang kering. Fungsinya menopang berat badan, menyangga otot-otot tungkai kaki, dan menggerakkan pergelangan kaki. Berikut tarsal atau pergelangan kaki terdiri dari tulang kering serta tulang betis, dan tumit fungsinya menggerakkan kaki saat berjalan. Ini merupakan pembahasan dari bagian anterior. Saya akan menjelaskan bagian posterior. Bagian posterior atau dorsal adalah bagian belakang tubuh. Nama bagian yang pertama yaitu otik atau telinga adalah pusat kendali dari indera pendengaran. Fungsinya dari telinga luar untuk mengalirkan getaran udara ke genang telinga. Fungsi dari telinga tengah untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam, dan fungsi dari telinga dalam untuk mengubah getaran dari telinga menjadi impuls listrik melalui saraf menuju otak. Kemudian occipital atau belakang kepala yang terletak di bagian belakang otak. Fungsinya kemampuan untuk membaca dan aspek penglihatan. Berikut vertebral atau tulang belakang adalah bagian dari rangka aksial manusia. Fungsinya penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak, membungkuk, dan menggeliat. Berikut sular atau betis adalah tulang panjang tipis dan terletak di bagian belakang bawah tungkai. Fungsinya menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Kemudian akromial atau bahu adalah bagian tubuh yang sering menjadi tempat sandaran beban yang ditarik atau diangkat. Kemudian scapular atau tulang belikat adalah berbentuk segitiga dan terletak di tubuh bagian belakang atas. Fungsinya membantu pergerakan bahu, menyeimbangkan persendian bahu, dan mendukung pergerakan dada. Berikut brachial atau lengan, fungsinya melenturkan lengan pada sendi siku. Kemudian olecrani atau siku sebagai tulang penyangga dengan lengan bawah, menyimpan banyak mineral dan menghasilkan sel darah di sumsum tulang. Kemudian lumbar atau punggung adalah bagian belakang tubuh yang terletak antara pinggang ke kepala. Fungsinya sebagai tempat tumpuan badan ketika duduk. Berikut gluteal atau bokong sebagai bantalan untuk tulang ekor dan untuk menyimpan cadangan lemak. Berikut perineal atau perineum adalah jaringan otot yang berada di antara vagina dan anus. Fungsinya menopang rongga panggul dan membantu rongga panggul tetap pada tempatnya. Kemudian popliteal atau tulang belakang lutut sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. Kemudian calcaneal atau tumit sebagai penyangga berat badan tubuh terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Demikian penjelasan saya mengenai anatomi tubuh bagian anterior dan posterior.